warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ira Rita selaku dosen tamu dari Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai analisa pemasaran kuliner pada UMKM di Cibinong, Kabupaten Bogor untuk menyelesaikan tugas evaluasi akhir semester saya. Pertama-tama, perkenalkan, saya Harunisa Syafiri Kurnia dari Prodi Akuntansi semester 3 kelas B, NPM 0221220056. Saya mengambil toko Laraos sebagai bahan analisa saya. Kenapa saya mengambil toko ini sebagai bahan analisa saya? Karena menurut saya toko ini memiliki letak yang strategis untuk berjualan, yaitu di dekat stasiun dan juga di dekat sekolah-sekolah. Nama pemilik dari toko Laraos ini adalah Ahmad Rifai. Jenis usaha yang dimiliki atau dibangun oleh pemilik toko yaitu perdagangan, atau lebih tepatnya perdagangan kuliner. Menurut pemilik toko UMKM ini didirikan pada tahun 2023 atau lebih tepatnya pada pertengahan Februari tahun 2023. Selanjutnya ada kendala dan peluang yang dirasakan oleh pemilik toko selama berjualan di area sekitar. Kendalanya yang pertama ada persaingan yang ketat. Itu dikarenakan banyak pedagang yang mendirikan dagangannya di dekat area sekitar. Yang kedua, ada biaya sewa yang tinggi. Karena letaknya yang strategis, jadi banyak orang yang berniat untuk mendirikan dagangannya sehingga mengakibatkan biaya sewa yang tinggi. Yang ketiga ada musiman. Kenapa musiman? Karena letaknya kan di dekat sekolah-sekolah. Jadi jika anak sekolahan sedang libur semester atau libur yang lain, maka penjualan akan menurun. Selanjutnya ada peluang, yaitu promosinya melalui sosmed. Karena sekarang era digital, jadi promosi melalui sosmed memiliki peluang yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada menu yang menarik anak sekolahan dan juga makanan yang sehat dan inovatif. Lalu ada segmentasi, targeting, dan positioning untuk toko UMKM ini. Yang pertama, segmentasinya itu berfokus pada anak-anak muda menengah ke atas yang berusia 15-30 tahun yang menginginkan atau mencari pengalaman makanan-makanan yang unik. Selanjutnya yang kedua ada targeting. Yang toko ini menargetkan anak muda yang tinggal atau bersekolah di area sekitar dan juga anak muda atau pekerja kantoran yang berangkat menggunakan transportasi kereta. Yang terakhir ada positioning. Nah, toko ini menghadirkan makanan dengan rasa yang unik, suasana yang nyaman, dan juga layanan pelanggan yang baik dan juga ramah, serta harga yang masih terjangkau agar masih bisa bersaing oleh UMKM di sekitarnya. Selanjutnya ada bauran pemasaran atau marketing mix dari toko ini. Yang pertama ada produk. Produk-produk atau makanan yang dijual oleh toko ini biasanya makanan-makanan yang beragam dan juga kekinian, sehingga menjadi daya tarik tersendiri di kalangan-kalangan muda. Selanjutnya yang kedua ada price atau harga. Toko ini meskipun menjual makanan-makanan yang kekinian, tapi harganya tetap terjangkau agar tetap bisa bersaing oleh UMKM di sekitarnya. Yang ketiga, ada place atau tempat. Toko ini memiliki tempat yang strategis dan juga menyediakan layanan pesan antar lewat online sehingga menarik lebih banyak pelanggan. Yang terakhir, ada promotion atau promosi. Toko ini menggunakan iklan di sosial media, terutama Instagram dan juga TikTok,
agar menarik perhatian lebih banyak orang, dan juga menggunakan banner di depan tokonya agar orang-orang mengetahui toko tersebut. Dan yang terakhir ada daur hidup dari toko UMKM Laraos ini. Yang pertama ada introduction atau masa pengenalan. Di masa pengenalan ini, toko ini penjualannya masih rendah, labanya masih sedikit, dan juga masih fokus pada pengenalan-pengenalan produk kepada masyarakat. Yang kedua, ada masa pertumbuhan atau growth. Nah, pada masa ini penjualan itu lebih meningkat daripada masa pengenalan sebelumnya. Labanya pun lebih tinggi dan juga toko ini sudah berani untuk menambah varian baru di dalam menunya. Yang ketiga, ada tahap mature atau tahap kedewasaan. Pada tahap ini, puncak penjualan dari toko Laraos itu yang paling tinggi, labanya juga paling tinggi, namun kekurangannya ada persaingan yang lebih ketat dari biasanya karena sudah banyak orang yang mengenal toko Laraos ini. Jadi pada tahap kedewasaan ini, toko Laraos fokus untuk meningkatkan kualitas yang dimilikinya yang tidak dimiliki oleh UMKM lainnya. Dan yang terakhir atau yang keempat ada tahap decline. Nah, pada tahap ini penjualan itu menurun, labanya juga rendah. Jadi toko Laraos memfokuskan pada pengurangan biaya produksi. Biasanya tahap decline ini terjadi karena libur akhir semester saat orang-orang sekolah sedang liburan. Selanjutnya, karena toko Laraos ini termasuk UMKM yang baru dibangun, jadi toko ini memutuskan untuk menggunakan strategi pemasaran defensif, yaitu strategi pemasaran yang masih berusaha untuk melindungi pangsa pasar yang ada, menjaga kepuasan pelanggan, dan juga masih fokus untuk menghadapi ancaman dari para pesaing. Demikianlah pemaparan dari analisa UMKM di Cibinong, Kabupaten Bogor yang saya buat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.